Pas udah gitu gue ditelanjangin apa segala macem, dompet gue diambil gini. Di situ baru gue bakar. Itu nggak tahu dari mana warga datang bawa ban. Ban? Diguyur gue pakai bensin. Iya. Pas ditelepon sama satpam, korban datang. Gue udah pasrah aja, gue udah lihat-lihatan sama temen gue kan, kata gue ya udah dah, tangkap ini mah. Nah langsung kata korban, iya pak ini tas saya. Coba dicek, nah ya ini benar punya saya tuh, KTP-nya kan diliatin, oh iya benar. Langsung di situ orang yang tadinya gue tabrak makin marah, oh begal gitu ya kan. Udah gue habis di situ di babi buta, der. Gue nggak ngapa-ngapa, katanya. Ditelanjangin gue di situ bang. Oke. Gue ditelanjangin, kirain gue kan ya katanya, wah ini mah punya ilmu nih, Lampung kayak gitu. Oke, Lampung. Kenapa ya? Karena emang dari circle-nya sih emang dunia kriminal dari sana. Lampung gitu. Oke, iya. Lanjut. Nah pas udah gitu gue ditelanjangin apa segala macem, dompet gue diambil gini. Di situ baru gue bakar. Pas gue udah gitu langsung teng. Anjir. Pikiran gue Mati di sini gitu. mati dah gue. Gue situ langsung nyebut bang, Astagfirullahaladzim. Nah, itu nggak tahu dari mana warga datang bawa ban. Ban kiri biasanya kan kalau dibakar begal pakai ban dalam atau ban dalam luar. Gua udah awet kan itu apinya. Udah dikalungin tuh sama temen gua pakai ban. Ya udah. Diguyur gua pakai bensin. Iya. Diguyur pakai bensin, gua udah langsung lihat-lihatan, udah senyum aja gua sama temen gua ya. Cuman emang gimana lagi? Iya, oke. Gua mau berontak kayak apapun udah gak bakal bisa. Apalagi warga juga udah rame ya. Karena gua udah berpikiran kalau emang ini takdir gua, mau sejauh apapun gua lari, gua pasti bakal kekejar. Benar. Ya udah kalau emang ini takdir gua, jalan hidup gua mati dengan cara kayak gini, ya gua terima. Lu berpikir kayak gitu? Gua mikir kayak gitu, dan gua cuman bisa minta ampun gitu sama Allah kalau gua emang udah salah. Nah ternyata di situ Allah ngedenger doa gua bang, dan langsung diterimanya karena korban gua tiba-tiba langsung meluk gua, ngerangkul begini. Oh, korban cewek Bang. Oke. Jangan bang, kasihan, saya nggak mau nanggung dosanya, kata dia. Waduh, terima kasih loh. Gua itu emang benar-benar sangat-sangat berterima kasih sama Kak Suci ya. Itu kalau nggak ada dia mungkin gua udah nggak ada bang. Oke, benar. Tapi kalau pada saat itu yang lu incer itu cewek atau cowok sih? Cewek ya. Kalau gua universal sih bang, tergantung cowok kebutuhan. Iya. Oke. Tergantung apa yang ada di depan. Gua nggak diniatin. Oke. Gue nggak diniatin kayak gue mau jalan, gue mau begal, otomatis mau cewek mau cowok, mau ngambil motor nih, mau cewek mau cowok, mau tua mau muda, mau anak kecil, itu gue eksekusi. Oke. Kalau mau ngambil tas, karena ibarat katanya gue butuh duitnya cuman buat bayar kontrakan atau buat bayar SPP sekolah atau buat pegangan makan doang, gue pasti ngincer tas. Oke. Gue ngincer tas. Nah kenapa gue ngincer cewek? Karena pada saat itu gue berpikiran Lemah kali ya? bukan karena lemah. Ibarat katanya cewek tuh pasti bawa duit cash. Oke. Kalau cowok jarang bawa duit cash. Udah gitu cowok mah ya seadanya bawa duit, Iya. butuhnya dia buat bensin sama buat rokok dia doang. Oh iya. Iya kalau cowok Pada saat itu. Dan udah gitu kalau cewek udah pasti HP-nya bagus. Karena buat selfie, buat media sosial. Siap. Jadi kalau dijual pun harga tinggi walaupun dia nggak ada duit, tapi HP-nya pasti bagus. Barang ada lah ya, ada Iya, barang. makanya gue ngincer cewek. Oke. Nah, berarti dari situ sebenarnya lu berutang nyawa bro sebenarnya itu sama Kak Suci berarti. Pasti bang. Tapi lu ada itikat baik nggak mau ketemu? Udah ketemu. Setelah gue pulang, itu gue ke rumahnya silaturahmi, gantiin tas dia. Gantiin tas dia. Yang udah gue rusak istilah kasarnya, sambil ibarat kata silaturahmi berterima kasih lah, karena dia udah bener-bener ngebantu gue dari gue pas ketangkap itu gue pengen dibakar tuh. Dia ngerangkul gue, meluk gue, sampai akhirnya polisi datang, dan di pengadilan pun dia ngebantu gue. Oh berarti pas lagi ini sidang vonis lu ada dia juga berarti ya? Dia emang udah datang di polsek. Dia emang pas gue masih di polsek pun
Dia datang, tapi datangnya telat. Berkas gue udah naik ke pengadilan, dia baru datang. Tadinya dia mau cabut berkas, mau maafin gue. Oh, tadinya cuman Iya. BAP lu keburu sampai di jaksa. Iya, jadi nggak bisa. Kalau mau gue harus ya begitulah, Jalanin berarti. harus ngejalanin. Berarti tuh- Kata-kata orang tuanya dia tuh, kata bapaknya sama dia di sampingnya. Orang tuanya sambil ngusap-ngusap gue, ngusap-ngusap kepala gue. Kan gue ya nangis, gue minta maaf kan. Maaf ya datangnya telat karena kemarin ada urusan di luar kota katanya gitu. Nanti bakal dibantu biar pulang cepat di pengadilan. Nah, Gituin kata bapaknya, orang tuanya. itu kalau boleh tahu berapa tahun itu lu jalan? Karena bantuan dari Kak Suci, gua vonis cuma setahun bang. Setahun pas apa? Setahun pas. Setahun pas berarti. Setahun pas. Berarti lu ibarat kata cuma ngejalanin 9 bulanan kali ya? 9 bulan. Gua jalan emang 9 bulan Ya kan? 9 bulan. Itu kalau boleh tahu Kak Suci itu yang korbannya yang lu lakukan di mana bertinggal? Di Paku Jaya. Alhamdulillah sih lu masih menemukan orang sebaik itu lu walaupun dijahatin lu. Iya, padahal ibarat kata itu korban lu. Iya. Tapi malah dia ngebantu lu, bener nggak? Bener. Oke, terima kasih. Tapi lu udah pernah ke sono lagi? Udah Tadi dari kan gua dia pas Enggak, maksudnya kan tadi udah pernah ke sono lagi. Maksudnya sekarang nih dia lanjutnya sih sama kakak gua, lanjut berhubungan baiknya berhubungan sama baik. kakak gua. Oke. Start Karena sama-sama cewek kan. Oke, Kadang saling Ngerti. pernah ngasih saling tukar kerjaan atau tukar kerjaan. Tukar baju, tukar dalam. Terima kasih buat Kak Suci ya. Baik banget sih ya, baik banget ya. Oke. Beda dari tak bersayap sih kalau menurut gua. Sadis. Oke, lu jalannya 9 bulan tuh ya. Jalan 9 bulan. Tapi dari 9 bulan itu lu mengambil pelajaran atau lu masih meneruskan tradisi ya? Maksudnya dalam arti ya, tradisi kan itu dari SMP kan? Kayak gitu enggak? Kalau untuk pelajaran dalam 9 bulan itu gua banyak sih bang. Pelajaran. Pelajaran sangat berharga. Banyak gua Apa dapet. yang lu dapat? Yang gue dapat sih dari ilmu keagamaannya bang. Ilmu keagamaan. Oh, berarti itu di tahun 2016 itu lu umur berapa? Gue nggak tahu bang umur berapa. Ya intinya kalau 2016 sekarang gue 27 berarti ya hitung mundur 5 tahun ke belakang 21 berarti. 21-an. Berarti itu lu udah masuknya berarti udah kapal gede kan? Iya udah. Kapal gede. Di mana tuh kalau lu tahu? Di Lapas Pemuda kelas 1 Tangerang. Kelas 2 Tangerang. Tangerang Baru. Lama, Tangerang Baru. Tangerang Lama. Tangerang Lama. TL. Hmm. Oke, ya, setelah itu lu merasa kapok nggak? Kalau untuk merasa kapok, iya pertamanya. Pertamanya, waduh, kayaknya lagi nih. Aduh. Iya pertamanya gue ngerasa Berapa? kapok pas masih di Polsek. Gue hampir mau bunuh diri bang di Polsek kalau kagak dicegah sama temen gue. Kenapa? Gue sampai makan sabun. Serius? Iya gue makan sabun karena itu kan jatuhnya gue kelas 2. Kata gue anjir gue kehilangan semuanya. Dalam hati gue sekolah udah pasti berhenti. Ya kan pikiran gue sekolah udah pasti berhenti. Udah gitu di masyarakat pun pasti gue Jelek. gue udah ya frustasi lah gue udah makan sabun cuman ditampolin gue sama temen gue itu bang sama si Febri ini Oke, yang kena juga ya sama kawan yang lu ya. sama gue itu gue pokoknya udah awalnya tuh kapok bang nggak mau lagi dah gue kayak gini Oke, pas keluar nih. pas keluar Tapi kalau setahu gua kalau bisa katakan lu pas lagi di dalam lu kapok. Terus pas lu bebas lu malah ngelakuin lagi tuh kalau dulu tuh orang bilang itu janji bui ya. ya jadi Janji bui. tobat sambal sih kalau tobat sambal kalau bahasanya orang dalam tuh tobat sambal udah tahu itu sambal pedas tapi masih aja makan juga. Oke. Keren. Betul. Tapi lu pas keluar, Bim, gua mau tahu nih. Setelah lu keluar kapok nggak? Apa melakukan lagi? Awalnya kapok, gue pengen cari jalan yang bener lah, pengen jadi yang lebih baik. Nah, cuman karena ya itu balik lagi ke kondisi, Apa? keadaan yang memaksa. Namanya orang yang baru keluar dari bui itu kan ibarat katanya kayak orang yang baru terlahir gitu. Baru lahir kembali. Nyari jalan juga masih bingung gitu. Gue pulang aja nyasar, pulang aja nyasar, Beda. banyak yang berubah. Benar-benar. Apalagi gue nyari start teman-teman gue yang dulunya temen ya kan ibarat katanya udah pada nggak tahu di mana, yang biasanya pada nongkrong udah pada punya kesibukan sendiri-sendiri, jadi gue kayak nyari teman baru, nyari teman lama pun ya pada di mana, apalagi nyari kerjaan gitu. Nyari kerjaan ya otomatis gue nggak punya apa-apa, bekal ijazah gue nggak punya, Nggak ada basic ya. jadi nggak ada bekal, gue nggak ada apa-apa dah, jadi gue pusing kan, bingung gini. Nah
gue mutusin balik lagi. Balik lagi. Ke dunia hitam Tapi lagi pas tuh. lu keluar polsek ya tadi yang lu bilang ya. Lu ngejalanin 9 bulan, lu nggak mau sekolah lagi? Gue pengen sekolah lagi cuman kan nggak bisa. Udah nggak bisa, Ki. Badan gue udah ada Tato. tato. Oh berarti lu tato dari dalam nih? Tato dalam. Dari dalam. Oke. Anjir. Terus selang berapa minggu atau bulan atau hari lu melakukan itu lagi? 2 bulan. 2 bulan. Kenapa berpikir gitu? Keadaan ya, tadi yang lu bilang. Ya jadi gue tuh sebenarnya nggak pure untuk pikiran ada, Maaf. tapi balik lagi ke ajakan Ajakan setan. setan. Jadi ada setan nih datang ke gue. Iya. Bim, lu di mana? Di rumah gini-gini. Main tempat gue. Nah pas gue main sono ternyata dia ngajakin gue. Temen gue ada yang nyari motor nih. Lah nggak nyari motor ngapa ngomong ke gue? Dalam hati gue. Ada temen gue orang Jawa. Dia nyari motor, dia punya dana 3 juta. Dia mau nyari Matic atau enggak motor gigi. Biarin jelek-jelek juga. Dia buat mondar-mandir doang. Kata gue, deh. Pada saat itu gue berpikiran gue pengen ada kerjaan, gue pengen ngegojek bang. Oke, niat baik lah ya. Gue pengen ngegojek tapi satu, ngegojek gue kan butuh SIM. Nah, Udah gitu, gue motor harus tahun muda. Jadi gue kira-kira harus punya modal 2 jutaan lah buat bikin SIM sama buat pakai motor baru. Nah, dan gue pikir-pikir kalau 3 juta, 1,5 lah ibarat katanya. 1,5. Udah gitu kan belum dapat seser-seserannya entah dompet dia atau handphone dia kan. Jadi Barang lagi ya. pas lah 2 juta cukup nih buat DP motor sama buat bikin SIM. Habis ini udahlah dalam hati gue. Habis ini udahlah gue nggak mau lagi, gue mau nge-grab aja, mau nge-gojek kata gue dalam hati. Nah singkat cerita ya udah gue jalan sama kawan lu yang tadi, sama kawan gue yang tadi. Febri. Bukan Beda lagi. Beda beda lagi. lagi. Nggak usah sebut ya. Nggak usah Nggak usah dibuat. Ada lah ya. Gue kalau- juga udah males sama dia. Aduh. Kecewa kali ya. Ya Cewek gara-gara apa dulu nih? ya kalau bilang cewek banget sih. Gara-gara apa Gue masalah wanita? Masalah apa? ngelindungin dia. Oh, ini kronologi ini ya. Gue ngelindungin dia, tapi dia nggak ada pikiran sama sekali gitu. Oh itu teman satu SPK lo berarti yang ini. Dia kan nggak tanggup. Oh, dia cabut yang kedua. Yang kedua ini Lu dia juga. nggak tanggup. Gua Lu doang. berarti lu ke jalannya sendiri. Enggak ntar lu. Itu gimana tuh kronologinya tuh? Lu melakukan selang 2 bulan ya? Iya 2 bulan. Lu jalan lah sama kawan lu yang berbeda ya. Ya kawan gue itu gue jalan. Kemana? Gue pertama di Pondok Indah. Pondok Indah. Iya. Gue pertama di Pondok Indah di underpass tuh kolong di depan Pondok Indah Mall tuh. Tahu. Gue di situ kecot tuh gue di situ. Gue udah dapet sih sebenarnya orangnya udah berhenti tapi kuncinya dicabut sama dia. Kunci lu. Kunci dia dicabut dia lari. Kata gue jalan. Gagal dong. Gagal lagi, gue mau motor masa mau disetut kan pikiran gue. Ya udah karena belakang juga dia udah teriak-teriakan tolong begal. Ya udah gue cabut ke arah Pondok Cabe. Dari Pondok Cabe itu gue eksekusi lagi. Gue dapat lagi di situ kecot juga, pinter bang. Jadi pas dia turun dicabut lagi tuh kunci. Jadi ribet ya. Dia cabut. Kayak gue ngejar dia butuh proses. Benar. Belum berantemnya dulu ya. Udah gitu orangnya kan gede. Dia sempat ngelawan pakai helm kan ngegebuk-gebuk gua. Nah sebenarnya bisa aja gue berantemin tapi kan gue niat gue nggak mau ngelukain dia. Benar. Makanya gue tinggal. Ya, udah gitu resikonya terlalu besar, ngundang warga. Benar. Ngundang warga, space gue untuk kabur jaraknya makin sempit. Jadi gue tinggal. Nah terakhir udahlah balik aja. Gue nggak mau kejadian kayak yang udah-udah. Maksudnya yang sebelumnya kan gagal akhirnya apes. Nggak mau maksain, ya udah balik aja. Pas mau TW balik Ada mangsa lagi. ada mangsa. Udah ini aja nih, nggak usah motor lah daripada nggak dapat apa-apa. Ini juga gue motor boleh minjem kan nggak enak buat isi bensinnya ini apa segala macam. Ya udah dieksekusi dah tuh. Gue ngikutin dari Parung bang, jauh tuh. Dari Parung gue ngikutin dari Parung nyampe ke Pamulang. Dalam hati gue Pamulang nih, di pernikahan Pamulang yang kalau ke kiri Reni, kanan arah Sasmita. Iya. Nah kata gue dia belok kanan. Kata gue nih kalau dia belok Reni gas. Nah cuman dia belok kanan, gas kan nih, tar dulu depan polsek, takutnya ada razia depan.
Nah, kata gue, ntar kalau dia masuk ke arah Pacuan Kuda atau masuk ke arah Pamulang 1, gas, pokoknya ngeliatin polsek dulu. Nah dia arah ke Pamulang 1. Nah dia arah Pamulang 1, udah ya udah yuk gas. Pas dipepet, itu kan suami istri ya, suami istri. Pas suami istri, ya itu dia ini apa, ngerem mendadak karena kaget, dia jatuh, nyenggol motor gua. Lu jatuh juga. Jadi akhirnya gue ikut jatuh. Jadi kan posisi dia di kanan, gue di kiri. Dia ngerem mendadak, dia jatuh nyenggol motor gue keseret tuh sama motor. Nah temen gue udah bangunin motor, Bim bangun. Kan tas mah udah dapet di gue, Bim bangun. Pas dia bangun, ngomong doang bangun, cuman sambil jalan. Gue bilang tunggu, gue gitu. Gue dipegang bang sama suaminya. Gue dipegang, gue nggak bisa lari. Jadi gue sistemnya lagi tuh, gue udah jatuh, temen gue udah lolos, bangunin motor, gue jatuh lagi ketiban motor korban. Jadi gue yang tadinya udah mau bangun, jatuh lagi, kaki gue kejepit. Gue pas gue mau bangun, gue dipegang sama suaminya, tolong sambil tolong ya, mungkin karena ibarat katanya anak kecil nih mah, kata dia. Kata gue nungguin temen gue, woi tungguin. Gitu. Nah dia langsung cabut, kata gue anjing. Tangkep dan gue nih. Nah gue belain diri tuh, gue saat itu bawa celurit bang. Oh celurit. Gue lagi tuh bawa celurit. Kan gue dipegang di sini. Gue ngeluarin kan celurit, gue taruh di sini bang. Gue taruh di sini. Itu gue ngeluarinnya ribet karena pas gue naruh di paha, gue masukin ke dalam paha, jadi celuritnya nongol, sobek, tembus ke celana karena gue jatuh tadi. Gue ngeluarinnya agak ribet. Pas gue keluarin, gue mau ngancem doang niatnya. Ternyata gue mau ngancam, pas gue beginiin, kena tangannya, kena tangan korban, thread. Kata gue lepas, cuman pas enggak, tangan dia lepas, gue juga lepas. Nah cuman pas gue lihat kayak ngample tuh tangan dia. Aduh. Tangan korban, gue langsung situ nyebut bang, kata gue nggak niat, sebenarnya gue nggak niat, gue cuma pengen ngegertak doang biar dia ngelepasin gue. Nah cuman pas itu dia minta teriak tolong. Gue mau lari ke sini, gue lari ke arah Pamulang. Kalau ke sono kan arah polsek. Nah, gue mau lagi lari nih, gue pas lagi lari, ya, atau gue rame warga, anak-anak parkiran pada mau nyerang gue. Ya udah gue balik lagi, kata gue, ini motornya gue bawa sekalian dah. Maksud dalam hati gue gitu, ini motor gue bawa sekalian, ya udah, gue bangunin. Cuman tangan gue sakit bang. Patah. Tangan gue sakit itu awalnya gue belum ngerasa kalau patah, sebenarnya bukan patah juga sih, lepas. Bahu gue pindah ke belakang. Aduh. Oh tulangnya geser berarti ya? Iya tulangnya geser, lepas dari engsel. Pas gue itu nggak bisa, kata gue daripada gue maksain nih, gue niatnya gitu, nggak mau maksain udah nggak bagus dah, karena maksain kan emang setan tuh, dia demen banget bikin orang tergesa-gesa, maksain. Terpuruk lah ya. Gerobak gerubuk gitu ya? Demen banget, jadi ya itu sifat setan, namanya sifat setan mah udah nggak ada yang beres lah pokoknya. Gue lari ke arah polsek mau nggak mau. Gue lari ke arah polsek, pas gue lagi lari itu dari arah Pacuan Kuda anak-anak kopdar motor. Jadi pas-pasan gue kesono, dia kesini. Ya kan ngegeber-geber, anak motor ninja ngegeber-geber. Gue jadi jatuhnya kayak tawuran bang. Jadi makanya dia nggak langsung nyetopin gua, nggak langsung ngehadang gua. Jadi kayak tawuran, soalnya belakang warga pada bawa bambu yang pada di tengah jalan tuh, sama ngelempar-ngemparin gua batu. Terus udah gitu gua bawa celurit kan. Nah gua lawan tuh, gua space, warga mundur, gua cabut lagi, warga ngejar. Nah pas itu anak-anak motor udah nyampe warga, itu anak-anak motor pada muter balik bang. Kata gue, ya pada ngomong nih kalau gue ibarat katanya pelaku gitu, begal. Makanya kata gue, ya udah dikejar motor begini mah udah nggak bakal bisa. Maksudnya kalau dikejar lari gue masih bisa dah. Mau dikejar motor ninja lagi ya? Wah, ibarat katanya mau larinya sekencang apa, tapi orang punya stamina. Gue pede modal di stamina. Kata gue, stamina gue ya bisa diadu dah dalam hati gue. Ya udah, depan polsek. Terus anak-anak parkiran yang di dekat polsek tuh, dekat beneran juga mau menghadang gua, cuman ya alhamdulillahnya itu pada teman gua. Jadi dia kenal gua kan. Lu tawuran lagi? Iya gua tawuran. PA. Nah,
gue mau lari ke Sasmita. Ya gimana, motor udah dekat, depan polsek. Akhirnya gue mutusin gue masuk polsek. Masuk polsek, nyerahin diri. Gue nyerahin diri Langsung. Tapi sambil megang celurit itu. Enggak, celurit udah gue buang. Oke. Celurit udah gue buang. Berarti lu itu emang lu salah langkah masuk polsek apa emang lu pengen masuk polsek? Gue yang masuk polsek. Oh, daripada habis sama orang itu pada. Soalnya gue punya pikiran daripada gue saat itu udah pengen mati nih, digulung, udah pengen dibakar. Kalau gue kena sama masa lagi, mending gue digulung sama petugas dah daripada sama warga. Kalau dari warga udah habis digulung warga, ntar masuk Iya, jadi polsek digulung lagi. percuma. Dalam arti gue udah habis, badan gue hancur, terus ujung-ujungnya masuk polsek juga. Habis lagi. Mending gue masuk aja langsung. Badan gue ibarat katanya ya kalau sama petugas mah kan nggak terlalu parah. Kalau sama wasa kan bisa mati bisa enggak. Bahkan yang tadi gue tangkap lu pengen dibakar ya. Iya, kalau habis digulung sama masa gue dibebasin sih nggak apa-apa, gue pasang badan, nggak bakal lari gue. Cuman kalau habis digulung dimasukin kantor polisi juga ya buat apa? Jadi 2 kali gitu Dua ternyata. kali. Jadi Makanya kalau petugas kan nggak bakalan sampai parah. Pikiran gue saat itu kayak gitu. Gue masuk ke polisi, gue bilang, "Pak, tolong Pak, saya pengen dipukulin." "Emang lu kenapa?" "Saya nabrak orang." Gue gituin. Yaudah masuk. Dibawa masuk gua sama petugas. Gue dengerin dari dalam, pas warga pada ngomong itu jambret. Nah, hati gue ya mau gimana? Oke. Ya cuman tapi gue merasa terselamatkannya ya sama petugas mah nggak bakal inilah. Udah gitu dia juga pasti nggak bakal nyakitin gitu. Paling minta penjelasan. Udah. Nah, berarti akhirnya gue terselamatkan. pas lu masuk polsek itu itu malam, kejadian malam ya? Malam. Itu berarti lu langsung di BAP apa gimana? Pertama gue ya di BAP langsung. Berarti langsung di BAP. Jadi warga dipisahin, cuman dibawa yang dibawa masuk ke dalam cuman korban sama saksi pertama. Saksi pertama tuh yang ngebantuin korban buat nangkap gua. Pas itu langsung BAP. Langsung di BAP. Nah itu yang gue dengar itu yang katanya lu ngejalanin itu 5 tahun 4 tahun ya? Gua dituntut 5 tahun tapi vonis 3 tahun 6 bulan. 3 tahun. Situ parah ya, korban juga ada ya. Korban ada. Dan Itu gua beratnya karena korban nuntut. Oh, Oh yang lu bacok itu jadi. Iya. Korban nuntut itu tuntutannya surat visuman dari dokter. Rumah sakit Pamulang. Nah berarti lu udah pernah masuk sebelumnya, terus lu berulang lagi dengan kasus yang sama, lu masuk lagi, berarti lu residivis kan jatuhnya? Iya. Aduh. Itu yang bikin berat tuh sebenarnya. 4 tahun ya. Oke nih, tapi lu pas keluar nih ya, lu udah nemuin korban enggak? Kalau itu dia nggak bisa. Enggak bisa. Sebelumnya kalau nonton buat ibu sama bapak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ibarat katanya saya juga hilap pada saat itu. Dia itu pendek haji sebenarnya. Dia. Makanya jadi gua nggak bisa, benar-benar nggak bisa karena dia juga udah benci banget sama gua, Bang. Bukan. Jadi menurut gua bukan benci sama lu, tapi kelakuan lu. Iya. Semuanya mungkin kalau ada orang lain yang melakukan seperti itu, pasti dibenci, bukan dia. Soalnya dia itu pengen setor uang buat naik haji. Oh. Tapi gua ambil. Aduh. Gue juga situ ngerasa bersalah. Kata gue ya pantas. Ibarat katanya, tapi gue tetap ambil positifnya, Bang. Gue ambil positifnya karena gue nggak ada rasa nyesel mah ada, cuman nggak gue sesalinnya karena apa? Gue malah bersyukur, Bang. Bersyukur. Gue bersyukurnya begini, gue berpikiran pada saat itu Allah sayang sama gue. Kalau gue diberhasilin saat ini, mungkin gue bakal jauh lagi sama dia. Benar-benar melakukan lagi ya. Pasti jadinya Lagi dan lagi. Ada sekali, ada 2 kali, ada 2 kali, ada 3 kali. Makanya gue langsung, lu ngapain sih kayak gini? Kalau lo bisa ngomong sama gue secara langsung gitu, lu ngapain sih kayak gini? Kemarin kan udah gue bilangin, udah lu masuk lagi aja lah. Susah lu dibilanginnya. Kalau gue pada saat itu punya pemikiran kayak gitu, makanya gue nyesel, tapi nggak gue sesali, gue malah bersyukur. Ternyata Allah narik gue lagi dari jalur hitam. ada pelajaran yang lu ambil jadinya. Iya, gue ambil hikmahnya. Yaudah, mungkin lu minta maaf aja dulu dah buat ibu dan bapak yang Mudah-mudahan nonton Iya. gitu. udah Mudah-mudahan. nonton dan juga ada membukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Sebab emang Bima ini juga sekarang udah alhamdulillah udah ngelakuin hal positif lah, udah jauh dari gitu-gituan. Benar banget. Coba Bim, silakan Bim. Ya buat ibu sama bapak yang waktu itu ada sangkut paut sama saya,
saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena pada saat itu ya saya hilaf. Merasa bersalah banget. Saya merasa sangat-sangat merasa bersalah. Oke, buat kawan-kawan, tolong jangan pernah lu menghakimi seseorang karena kesalahan dia yang begitu besar. Tetapi lu lihat orang itu memperbaikinya bagaimana dia memperbaiki diri sendiri, benar gak sih? Iya. Oke, tapi sekarang udah jauh lah ya sama itu ya. Mudah-mudahan dengan Bima atau bisa disebut Kambing minta maaf di sini, dibukakanlah pintu maaf sebesar-besarnya. Aduh, ini sih pahit banget sih. Mungkin kalau gue ya Bim ya, jujur kalau gue di keluarga itu pasti kesel juga sih Bim. Iya. Mungkin mohon maaf Bim, kalau keluarga lu digituin juga mungkin lu kesel juga. Sampai keluarga gue datang ke rumah dia aja nggak dibukain pintu. Nggak dibukain pintu. Nggak dibukain. Pengen ngomong secara kekeluargaan gitu. Berarti emang dia udah empat batas soalnya sampai nuntut gitu jatuhnya kan. Itu udah nggak mau damai secara keluarga pun udah nggak mau dia kan. Iya, sampai di pengadilan pun dia ngomong gitu. Udah gitu dia sampai gua ini pun dia tetap nggak mau. Gua udah vonis nih, udah putus, dia tetap mau nyari temen gue yang bebas itu. Itu tangannya ngampleh. Iya. Aduh. 28 jahitan. Aduh. Puting lingkar tuh Bim ya. Iya, mungkin karena kena lekungannya kan dia begini. Jadi gue pengen begini jadi kena begitu. Aduh, yaudah. Jadi keseset. Aduh, gila. Apa yang lu ambil nih Bim, terakhir ya Bim, apa yang lu ambil dari pelajaran semuanya? Apa lu masih melakukan ini lagi? Apa lu bakal najis dah, bisa dibilang najis gue ngelakuin ini lagi? Ya, gue Haram bisa dibilang ya gue nggak bakal mau lagi sih. Jadi banyak faktor. Balik lagi ke diri gue kalau melakukan kayak gini lagi, ibarat kata gue lebih bisa dibilang lebih dari orang bego, lebih dari orang tolol. Karena apa? Lu udah tahu di situ lobang, lu lewat situ lagi. Kan berarti gue Keledai banget anjing. bisa dibilang lebih dari orang bodoh gitu. Orang bodoh. Lu tahu lubang tapi lu lewat situ lagi. Iya. Jadi jeblos lagi lah. Ya udah pasti gue jeblos lagi. Jadi gini jadi tuh berkata kayak lu tuh jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Iya. Dan sampai 3 kalinya lah ya. Udah gitu gue juga pengen ngebuktiin gitu ke orang-orang, terutama di lingkungan keluarga gue, entah dari saudara-saudara atau apa, gue bisa berubah. Gue nggak kayak yang lu omongin, nggak kayak yang lu pikir. Si Bima gede mah jadi apa, nggak bakalan bisa. Nah, salah satu faktor yang gue pengen merubah diri jadi lebih baik ya itu, gue mau buktiin kalau omongan mereka itu salah. Buktiin Bim, itu sebuah pembuktian sih. Oke deh Bim ya, mungkin udah lah ya, kawan gua juga nih itu mungkin udah mengakui kesalahannya sebagaimana kita masih manusiawi ya. Masih manusiawi dengan penuh hilap, salah dan dosa. Benar gak sih? Kita kadang dosa banget, sama kadang kita ingkar sama janji kita sama Allah gitu kan, sama yang Tuhan kita kan. Mungkin sekian aja kali Bim ya, itu sebuah pengakuan lu dan sebuah permintaan maaf lah sebesar-besarnya buat para korban dan juga para orang-orang yang dilukai atau orang-orang yang pernah di apa sih? Jadi korbannya lu lah ya gitu. Jadi korban. Oke Bim, terima kasih Bim ya. Iya. Gokil. Respect Bim. Ini pertama kali tau konten gini beneran. Oke Bim. Nah, mungkin kalau gue sih berdoa nih mudah-mudahan bapak sama ibu yang lagi kejadian lu yang kedua kali ya, mudah-mudahan sih nonton. Gue sih pengennya gitu sebab kan kita masih lingkup Tangsel nih, mudah-mudahan sih nonton ya kan. Oke ya Bim ya, terima kasih ya Bim ya. Mohon maaf nih kalau ada salah tutur kata dalam bahasa maupun baik disengaja maupun tidak disengaja, karena kita masih manusiawi. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna dan masih banyak banget dosa. Ya, gua Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir. Undur pamit. Dan gue Alfa Christopher alias Bule. Dan gua Bima Kambing 365. Jadikan sebuah pelajaran itu adalah jadikan masa lalu itu sebuah pelajaran yang untuk masa depan yang akan datang. Oke, terima kasih semuanya. Respect.